Pertama sekali yang nggak bisa kita hindari adalah tangkapan kita pada niat baik, pada keinginan seorang presiden untuk membangun bangsanya, membangun rakyatnya, dengan memberikan makanan bergizi sejak dini. Apakah itu untuk menghindari stunting, untuk memunculkan generasi muda yang lebih baik, lebih kuat, sehingga kita betul-betul bisa menyambut Indonesia emas. Itu bisa kita tangkap dengan jernih, clear dan jelas. Tetapi kemudian karena dia langsung bertabrakan atau berhubungan atau melakukan penetrasi terhadap kehidupan masyarakat kecil di sekolah-sekolah, bahkan terhadap anak-anak, maka nggak bisa dihindari bahwa tangkapan nilai ataupun tangkapan norma serta prakteknya, apakah dimulai dari gagasan, ya, kesadaran akan gagasan untuk memberikan makan bergizi gratis, sampai kepada bagaimana mempraktikkan gagasan itu dengan metodologi, ini menjadi masalah. Jadi sangat wajar apabila muncul berbagai macam kritik, karena seakan-akan makanan ini di dalam sistem masyarakat itu hadir dari sesuatu yang bersifat asing yang nggak ada di dalam masyarakat sebelumnya, gitu. Nah, melihat ini biar lebih fair dan kritik kita itu bisa menjadi lebih bermanfaat, ataupun program itu kemudian bisa melakukan penetrasi terhadap kebutuhan gizi dan lain sebagainya, maka kritik-kritik ini harus didengar. Maka pendekatan kesisteman itu diperlukan. Pertama adalah sistem pelaksanaan MBG sendiri yang saya sebutkan tadi, dari gagasan, metodologinya, sampai kepada tataran pelaksanaannya. Kalau kita tetap biarkan pelaksanaan MBG seperti ini, artinya dilakukan oleh penetrasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang nggak hidup di masyarakat, apakah itu memakai polisi, memakai TNI dan lain sebagainya, ini akan banyak sekali menuai kritik karena mereka bukan berada pada topoksi yang demikian. Lebih kasar, sebagai perumpamaan, mungkin pemberian makan MBG ini bisa dianggap seperti pemberian makan terhadap marga satwa di kebun binatang yang dilakukan oleh petugas-petugas dengan anggaran yang sudah ditetapkan dan tidak bisa ada kritik dan lain sebagainya. Atau lebih sederhana lagi, seperti kita memberi ransum atau makanan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan atau di penjara-penjara. Bisa begitu karena apa? Konsepnya adalah dari atas, dan Anda yang menerima adalah orang-orang tidak berdaya yang Anda harus terima. Karena kalau Anda mau bergizi, anak Anda mau bergizi, beginilah caranya, tanpa ada uji metodologis, tanpa ada uji keabsahan peraturan perundang-undangan. Jadi ada kedua pendekatan sistem. Pertama, pendekatan sistem manajemen dan sosiologi, ya, agar ini tidak menjadi semacam penetrasi dalam tanda kutip dari suatu barang yang bersifat asing yang masuk ke sekolah dengan truk-truk atau mobil-mobil makanan dengan kaleng-kalengnya, seperti yang saya katakan tadi, seperti pemberian ransum kepada marga satwa atau kepada para narapidana. Ini tentunya di alam demokrasi itu tidak begitu pas. Walaupun kita bisa menangkap bahwa keinginan Prabowo dia menjadi philosopher king, ya, raja yang bijaksana. Begitu dia menentukan kebijaksanaan, dia mengatakan bahwa ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan semua. Tapi perlu diingat, dalam teori demokrasi, ya, sesuatu sistem pembangunan seperti misalnya IKN atau pembangunan yang tanpa perencanaan, yang cuman inspirasi sekejap, tanpa mampu dibangunkan sistem dengan kesadaran gagasan sampai kesadaran pelaksanaan yang di tengahnya ada metodologi, itu pasti akan menuai kehancuran. Itu seperti kata Muhammad SAW, apabila sesuatu diurus sama bukan ahlinya, maka kita tunggu saja kehancurannya. Nah, untuk menyelamatkan itikat baik dari presiden
supaya bisa membagikan makanan bergizi gratis. Saya pikir di struktur negara dan struktur birokrasi akan sangat mampu menerjemahkan ini. Dalam sebuah diskusi yang lepas saya dengan teman-teman, kenapa misalnya tidak memanfaatkan para ibu-ibu PKK atau ibu-ibu PKK ini yang mencari sumbernya dengan pembiayaan dari anggaran MBG ini melalui perangkat desa misalkan, terus mendata ibu-ibu mana yang memiliki anak-anak ya yang memang membutuhkan makanan bergizi gratis, sehingga dilakukanlah secara gotong royong di sebuah komunitas atau di sebuah desa atau di sekitar sekolah ya para stakeholdernya berbicara bahwa anak-anak di sekolah ini 80% makanannya sudah cukup, yang 20% ini, sehingga ibunya di rumah bisa memasak makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan anaknya. Pengawasannya di sekolah dilakukan oleh para guru, khususnya guru honorer yang memang gajinya sudah hancur-hancuran di luar batas-batas kewajaran, batas-batas kemanusiaan. Anda bayangkan kalau honor mereka sebulan 200 sampai 400 ribu, sedangkan supir yang mengantarkan MBG itu bisa 3 sampai 5 juta rupiah, belum lagi pencacah-pencacah itu. Habis itu, setelah itu bisa kita menghidupkan lembaga-lembaga gizi atau sekolah-sekolah gizi yang ada di setiap daerah. Misalnya kalau di suatu daerah ada satu kampus yang ada fakultas kesehatan masyarakat, fakultas gizi, ataupun kajian-kajian kesehatan seperti kedokteran, farmasi, dan lain sebagainya, atau melakukan penelitian tentang kebutuhan gizi dan apa yang tersedia sumber gizi dari sekitar situ, itu membuat masyarakat menjadi semakin guyup. Jadi ada peraduan atau perpaduan, ada akulturasi antara keahlian ilmu pengetahuan di bidang gizi dan kesehatan, sosiologi masyarakat dengan melibatkan ibu-ibu dan para guru. Sebagian besar masalah mereka mungkin akan selesai. Jadi pertama saya memahami itikat baik Presiden, tapi saya juga memahami kritik yang tajam dan sangat tajam sekalipun yang berangkat dari oponen-oponen masyarakat, apakah itu mahasiswa, LSM, atau masyarakat tempatan, dan itu merupakan hak azazi mereka yang harus diselamatkan, nggak boleh diancam, nggak boleh diapapun. Nah, intisari pendapat mereka kemudian kita masukkan ke dalam sistem makanan bergizi gratis, sehingga Presiden mendapatkan pengejawantahan atau aplikasi dari gagasan besarnya sebagai philosopher king, tetapi rakyat yang terkait terbantu, yang butuh terbantu. Saya pikir kalau kayak polisi, tentara, TNI itu nggak perlu lagi untuk sekedar kecukupan ya menambah honor atau gaji-gaji mereka di situ, yang ada memporak-porandakan uang APBN yang seharusnya ke rakyat. Tapi kalau itu dialokasikan untuk para guru, para ahli gizi, untuk keluarga yang kurang mampu dan lain sebagainya, ini lebih bermakna dan lebih tepat. Dan saya lebih cenderung upaya pemberian gizi kepada masyarakat ini, karena memang toh sebenarnya programnya terus-menerus berlangsung, tapi bukan tidak boleh diterjemahkan oleh seorang komandan batalion yang kaya ya membantu anak-anak prajuritnya. Nggak sebatas itu. Ini masalah yang kompleks, menyangkut masalah kebangsaan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ingin saya soroti adalah bagaimana dalam sistem hukum, terutama rezim hukum keuangan publik atau rezim hukum keuangan negara, apakah metode seperti ini tepat? Apakah tidak perlu tender? Apakah tidak perlu transparansi, good and clean governance? Kalau yang dilaksanakan oleh perusahaan, apakah perusahaan itu tidak perlu diuji secara klinis tentang kesehatan good corporate governance-nya? Karena yang kita pakai adalah uang rakyat, walaupun kita akan pulangkan ke rakyat.
Akhirnya saya cuma mau bilang begini, sesuatu visi, semangat, sebaik apapun itu, kalau nggak mampu ditata dengan metodologi tertentu dan itu membumi, maka kita akan tunggu kehancurannya. Yang saya khawatirkan pada saat presiden bukan lagi Prabowo, maka pelaku-pelaku ini mungkin akan diterjemahkan lain dan akan ditangkap, dikejar-kejar sebagai pelaku-pelaku korupsi. Ini kan lebih memporak-porandakan status dan nilai sosial serta norma yang hidup di masyarakat kita untuk saling percaya. Jadi saya menghimbau kepada Presiden RI, Bapak Prabowo, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo, untuk segera membenahi sebelum sistem ini menemui kehancuran. Itu juga di visi-visi atau di misi-misi pembangunan yang Bapak ingin canangkan, yang menampakkan Bapak seakan-akan philosopher king. Dan saya setuju, karena saya bisa menangkap itikat baik, kemauan baik Bapak untuk membela bangsa, untuk membela negara, dan untuk membela ini untuk membela rakyat. Itu nampak jelas tanpa ada keraguan. Tapi persoalan metodologi dan tata cara berikan kepada kaum teknokratik dan kaum ahli. Nah, terhadap mahasiswa atau siapapun yang mengkritik, menurut saya itu diakomodir dan dijadikan narasumber strategis untuk semakin memperbaiki sehingga visi Bapak ini, program Bapak ini bisa diwarisi untuk periode dan generasi mendatang itu. Saya kira demikian pendapat seorang warga sipil biasa dari saya, Alun Ansari. Saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak bangsa yang mencintai dan peduli terhadap masa depan bangsa ini, termasuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa, saya pada kesempatan ini ingin menghimbau sekaligus mengingatkan kita semua, bagi anak-anak bangsa yang masih peduli dan mencintai bangsa ini, mari kita sama-sama memahami apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Satu hal yang akan saya soroti dalam kesempatan kali ini mengenai makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sebenarnya bukanlah program genuine dari pemikiran anak bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya bukan. Itu adalah endorse dari perwujudan agenda 21 menuju kepada tatanan dunia baru atau yang sering juga dikenal dengan Great Reset yang akan dimulai pada tahun 2030. Makan bergizi gratis, kalau kita perhatikan pada agenda 21, itu adalah perwujudan daripada pemeliharaan pemerintah terhadap anak-anak. Apa artinya? Bahwa orang tuanya sudah miskin atau sedang akan dimiskinkan, sehingga program makan bergizi gratis adalah try and error atau trial sebelum semua orang tua sungguh-sungguh menjadi miskin dan tidak mampu lagi memelihara anak-anaknya. Dan ini dijabarkan dalam program Sustainable Development Goals, di mana ada 17 program, dan program ini masuk dalam program nomor 2, yaitu No Hunger, di mana ingredient atau isi atau komposisi daripada yang disebut makanan bergizi perlu ditelisik lebih jauh. Apakah sungguh-sungguh bergizi, ataukah ada genetik mutan organisme atau modified organism yang merupakan makanan-makanan rekayasa teknologi. Perlu dipahami bersama. Dan kita ingat kembali pernyataan dari Ketua Badan Gizi Nasional, yaitu Bapak Dadan,
yang mengatakan pada tanggal 26 Januari di suatu media Kompas, beliau mengatakan bahwa mengusulkan ide serangga di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak bisa menyediakan sama seperti yang ada di tempat lain yang terbiasa dengan makan serangga, maka serangga menjadi alternatif untuk menjadi asupan bergizi bagi anak-anak sekolah. Saat ini kita ketahui bahwa sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan atau mungkin lebih. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah usulan yang disampaikan oleh Ketua Badan Gizi Nasional itu bukanlah ide beliau. Itu adalah ide ataupun program dari Bill and Melinda Gates Foundation yang memang ingin menjadikan serangga sebagai makanan daripada manusia-manusia, bukan saja anak-anak, tetapi nanti pada akhirnya kita juga. Kalau kita mendengar pernyataan tersebut sungguh miris. Kenapa demikian? Karena negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Alam kita begitu kaya. Ikan di laut begitu banyak. Tetapi kenapa punya ide seperti itu? Atau melontarkan ide seperti itu? Saya berani challenge Bapak Dadan untuk buka apakah ide itu hasil dari penelitian beliau, hasil daripada hati nurani beliau untuk memberikan anaknya sendiri serangga. Saya tahu bahwa beliau adalah lulusan daripada sarjana ahli serangga. Bukan berarti bahwa Bapak juga tega memberikan makan serangga kepada anak-anak Bapak. Ini adalah cara iblis, Pak. Serangga adalah bagian daripada omnivora. Omnivora adalah memakan sesama. Jadi, tolong ide dan pemikiran tersebut stop mulai dari saat ini juga. Demi kasih sayang kita kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Berikutnya saya ingin memberikan masukan kepada pemangku kekuasaan yang sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan saat ini untuk mengatur, menjaga kedaulatan bangsa ini. Coba dipikirkan ulang mengenai makan bergizi gratis ini. Kalau kita pikir-pikir, alangkah lebih bermanfaatnya apabila tujuan untuk mensejahterakan rakyat lewat makan bergizi gratis ini dirubah polanya, di mana tidak diberikan makan yang langsung menjadi atau dibuang menjadi kotoran. Alangkah baiknya apabila diberikan kailnya. Sementara mungkin belum bisa diberikan lapangan pekerjaan, tapi alangkah baiknya bangsa ini dibangun dengan kemandirian. Berikan mereka ayam, misalnya 10 ekor. Mereka pelihara, dan hasilnya nanti mereka bisa nikmati, dan lebihnya bisa dijual untuk tabungan mereka. Atau mungkin kambing, atau domba, atau apapun juga. Lalu pemerintah jadi mentor, membimbing, membina masyarakat untuk bisa hidup mandiri dari apa yang diberikan oleh pemerintah. Tidak seperti sekarang, memberikan gratis, dan kita tidak pernah tahu siapa yang menentukan kualitas gizinya. Memang katanya bergizi, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa itu bergizi? Bahkan banyak yang selama ini saya dengar dan saya baca di media bahwa banyak yang keracunan, banyak yang muntah-muntah setelah itu, bahkan banyak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa yang mencintai dan masih mencintai bangsa ini, peduli akan kedaulatannya. Ini bukanlah program yang genuine karena sayang terhadap bangsa ini. Saya berani challenge Bapak Ketua Badan Gizi Nasional, tolong jangan bekerja
hanya karena takut jabatan, tapi bekerjalah karena paham betul bahwa agenda ini bukan agenda untuk memiskinkan rakyat. Kesannya memberikan makan. Nanti di dalam bagian yang berikutnya saya akan sampaikan juga mengenai apa hubungannya antara makanan bergizi dengan dana antara. Akan saya sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Kiranya ini bisa membangun dan menggugah kesadaran kita bersama bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian himbauan dari saya sebagai anak bangsa. Saya, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekun, menyatakan mari bangsa kita bangkit dengan satu kesadaran bahwa kita tidak pernah takut dengan siapapun juga. Kita hanya takut kepada Tuhan. Dan ingat, jangan pernah biarkan sedikit celah pun kepada asing dengan program untuk menguasai dan mengendalikan bangsa ini.